Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Rivaldi, NIM 2018639. Jurusan Penjas Kesrek. Baiklah, dalam tugas kali ini saya akan menjelaskan tentang kebersihan mata. Pertama itu kebersihan mata. Cara membersihkan mata. Banyak cara bisa dilakukan untuk membersihkan mata, namun caranya harus disesuaikan dengan jenis kotoran yang masuk ke dalam mata. Berikut adalah beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk membersihkan mata. Yang pertama yaitu cuci tangan dengan sabun dan air. Sebelum membersihkan mata, pastikan Anda sudah melepaskan lensa kontak bila menggunakannya. Kedua, kemudian bersihkan debu, kotoran, dan benda asing lainnya yang masuk ke dalam mata Anda dengan mengalirkan air bersih yang diteteskan secara perlahan ke mata. Cara lain yang dapat dilakukan yaitu merendam mata Anda menggunakan ibat, cup, gelas, atau wadah kecil berisi air. Kemudian tundukkan wajah Anda dan arahkan ibat cup berisi air itu ke mata yang bermasalah. Saat mata terendam, lakukan gerakan membuka dan menutup mata secara berulang untuk mengeluarkan kotoran atau benda asing yang terjebak di dalam mata. Kedua, kebersihan hidung. Cara menjaga kesehatan hidung. 1. Menghindari polusi. Agar kesehatan hidung tetap terjaga, maka harus pintar-pintar menghindari polusi udara. Polusi ini berupa asap rokok, udara kotor, dan debu. Termasuk berusaha untuk menghindari hidung dan zat berbahaya. Misalnya bahan kimia yang baunya sangat menyengat dan bisa membuat hidung iritasi, atau juga bau sampah serta bau kotoran hewan. Kemudian asap kendaraan bermotor. Kedua, menghindari penyebab alergi. Tidak banyak yang peka dengan penyebab alergi ini, namun penderita sinusitis pasti akan lebih memahaminya. Penderita sinusitis ini akan lebih sensitif dengan adanya debu, hawa dingin, bulu, serbuk sari, atau juga sesuatu yang lain. 3. Menghindari orang sakit. Penting sekali untuk menghindari orang yang sedang sakit flu, batuk, dan pilek, karena virus penyebab sakit ini ada percikan air liur atau juga ingus dari penderita, sehingga akan semakin mudah menular ke manusia. Penularan ini bisa melalui udara yang kita hirup, kemudian masuk ke hidung dan membuat saluran pernapasan menjadi terinfeksi. 4. Minum air putih. Hidunglah yang bertugas menyaring udara kotor menggunakan silia dan produksi lendirnya. Nah, lendir inilah yang menjadi kunci kotoran di udara tidak ikut masuk ke dalam paru-paru. Produksi lendir ini dipengaruhi oleh air minum yang kita konsumsi. Semakin banyak minum air putih, maka akan semakin banyak dan bagus pula produksi lendir yang hidung yang kita dapatkan. Tetap tipis, mengalir dengan lancar, dan jumlah lendirnya cukup. 3. Kebersihan telinga. Kebersihan telinga. Telinga merupakan salah satu organ indera terpenting yang berfungsi sebagai alat pendengaran. Jika telinga rusak, seseorang dapat kehilangan pendengaran selamanya. Maka dari itu perlu untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan telinga sehingga dapat terhindar dari segala kemungkinan buruk. Berikut beberapa cara untuk menjaga kesehatan telinga. 1. Istirahatkan telinga. Saat berada pada acara-acara musik atau tempat yang terdapat banyak orang, telinga kita tentunya terpapar suara mulai dari suara kecil sampai dengan suara keras. Berikan waktu istirahat pada telinga dengan cara keluar dari tempat yang bising beberapa kali. Para peneliti menyebutkan bahwa telinga membutuhkan rata-rata 16 jam ketenangan untuk pulih dari satu acara konser musik. 2. Hentikan penggunaan ketembat. Tidak disarankan untuk menggunakan ketembat saat membersihkan telinga. Telinga merupakan organ yang dapat membersihkan diri sendiri.
dan lilin pada telinga mampu mencegah debu dan partikel berbahaya lainnya memasuki saluran. Jika lilin pada telinga kita berlebih, bersihkan sekitar saluran telinga dapat menggunakan handuk lembab dan pastikan untuk membersihkannya secara lembut. 3. Kecilkan volume. Saat mendengar musik, kecilkan volume dan jangan mendengarkan suara musik keras-keras. Jika tidak, pendengaran kita dapat terganggu. 4. Jaga telinga tetap kering. Telinga lembab kemungkinan bakteri dan kotoran lebih mudah masuk ke dalam saluran telinga. Pastikan telinga dalam kondisi kering atau sudah dikeringkan setelah berenang ataupun mandi. 5. Gunakan penyumbat telinga. Pada tempat-tempat yang sangat bising seperti tempat konser, klub malam, atau tempat dengan banyak orang yang berteriak, penyumbat telinga khusus mampu menjaga telinga kita dari suara yang mungkin berbahaya. 4. Kebersihan mulut. Oral hygiene, kebersihan mulut, adalah upaya melaksanakan kebersihan rongga mulut, lidah dari semua kotoran atau sisa makanan. Kebersihan gigi dan mulut yang buruk tidak hanya menyebabkan bau mulut, kerusakan gigi, dan radang gusi, tetapi juga meningkatkan risiko penyakit jantung dan masalah kesehatan lainnya. Cara paling sederhana adalah dengan menyikat gigi 2 kali sehari, yakni setelah sarapan dan sebelum tidur. Merawat gigi dan gusi perlu dilakukan sendiri. Mungkin langkah-langkah yang dilakukan dalam merawat kebersihan gigi dan mulut adalah sebagai berikut. Sikatlah gigi dengan benar minimal 2 kali sehari, pagi sehabis sarapan dan malam sebelum tidur. Pastikan sikat gigi Anda bersih sebelum digunakan. Jangan tunggu sikat gigi Anda mekar. Ganti sikat gigi setiap 3 kali 4 sebulan. Pilih sikat gigi berbulu lembut dengan kepala sikat yang dapat menjangkau semua bagian gigi. Sebagai indera pengecap yang terbilang sensitif, lidah adalah bagian yang saling terpapar makanan yang masuk ke mulut. Karenanya rajinlah menyikat lidah. Gunakan pasta gigi yang melindungi fluoride. Gunakan cairan antiseptik untuk berkumur setelah gosok gigi. Gunakan benang gigi sekali sehari untuk mengangkat plak yang tidak dapat disentuh oleh sikat gigi dan berkumur. Kunyah permen karet tanpa gula untuk meningkatkan aliran air liur yang dapat membersihkan partikel makanan dan asam penyebab kerusakan gigi. Hindari makanan yang banyak mengandung gula dan manis. Minum air putih setelah makan. Biasakanlah untuk makan buah-buahan segar karena seratnya dapat membantu menghilangkan kotoran yang ada di gigi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.